warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Denita Fadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas 14. Di sini saya ingin menceritakan 3 hambatan dalam hidup saya. Mengapa sih itu bisa menjadi hambatan saya dan bagaimana cara saya mengatasinya? Dan yang kedua, seberapa jauh saya mengenal diri saya sendiri? Dan yang ketiga, cara saya memanajemen waktu. Dan yang terakhir, goals hidup saya dalam 5-10 tahun ke depan. Sebelum masuk ke 3 hambatan dalam hidup saya, di sini saya ingin memberitahukan bahwa saya sangat suka terhadap kegiatan organisasi-organisasi yang bisa mengasah kemampuan saya dalam memimpin, lancar public speaking, hidup sosial dalam masyarakat, dan nilai-nilai positif lainnya. Selain itu, saya juga suka terhadap kegiatan yang berbau alam seperti hiking, camping, fotografi alam, piknik, dan lain-lainnya. Tetapi di sini saya mengalami beberapa hambatan, yaitu 3 hambatan terbesar dalam 5 tahun terakhir saya. Yang pertama, kurangnya dukungan izin dari orang tua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti organisasi, kegiatan alam yang saya minati. Kedua, hidup dalam zona nyaman sehingga menghambat saya untuk berkembang lebih maju seperti yang saya inginkan. Yang ketiga, kurang konsisten untuk melanjutkan perkembangan pada diri saya. Alasan mengapa ketiga masalah tersebut menjadi hambatan dalam hidup saya karena yang pertama, sudah seharusnya saya sebagai seorang anak harus mengikuti perintah orang tua, sedangkan orang tua saya sendiri tidak mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi dan kegiatan alam dikarenakan khawatir yang terlalu besar pada diri saya, sehingga hal tersebut menghambat saya untuk mengikuti kegiatan yang saya sukai. Kedua, hidup dalam zona nyaman karena selalu dimanjakan orang tua saya dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada membuat saya merasa nyaman dalam menjalankan rutinitas sehari-hari itu kayak biasa saja. Itu menghambat saya untuk mencoba dan menjalankan hal-hal yang saya minati. Dan yang ketiga, tidak konsisten dalam menjalankan kegiatan organisasi membuat kemampuan yang sudah saya latih itu menjadi hilang. Tujuannya menjadi tidak jelas sehingga saya menjadi kurang disiplin untuk mempertahankan usaha pengembangan diri saya. Cara saya melewati 3 hambatan tersebut, yang pertama, meminta izin orang tua, meyakinkannya bahwa kegiatan yang saya ikut ini bermanfaat untuk kepribadian saya, meningkatkan jiwa kepemimpinan saya, pengalaman yang lebih luas, keterampilan dan persiapan pada masa depan. Bahkan, saya juga melakukan diskusi bersama orang tua untuk menetapkan jadwal waktu yang diizinkan orang tua saya sesuai dengan kesepakatan kami. Dan kedua, keluar dari kehidupan zona nyaman secara perlahan dan mencoba melakukan aktivitas yang diminati dengan tujuan yang telah direncanakan sejak awal dan membuat tantangan untuk diri saya sendiri seperti menetapkan target tujuan dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga, tetapkan tujuan yang jelas dan teratur, membuat rencana tindakan yang membuat diri saya menjadi disiplin dan konsisten dalam menjalankannya. Setelah melalui hambatan-hambatan tadi, alhamdulillah pada waktu SMP saya mengikuti berbagai kegiatan organisasi yang ada di sekolah saya seperti organisasi OSIS dan organisasi pramuka. Pada organisasi OSIS saya ditempatkan di posisi sebagai bendahara dan pada organisasi pramuka alhamdulillah saya dipilih menjadi wakil pemimpin pada saat itu. Dan sayangnya sertifikatnya itu tidak ada di kota Pontianak, tetapi adanya di kampung saya, dan orang tua saya kesulitan untuk mencari sertifikat tersebut. Dan pada waktu di SMA, alhamdulillah saya juga dipilih menjadi sekretaris umum di organisasi sekolah saya. Dan sekarang di jenjang perkuliahan, saya juga mengikuti berbagai kegiatan. Yang pertama, saya mengikuti organisasi Himajen dan saya berada di posisi sebagai pemegang akun Himajen. Yang kedua, saya mengikuti kepanitiaan KBM 2024 atau Kemah Bakti Mahasiswa 2024.
Selain itu, dengan melewati hambatan-hambatan tadi, saya juga sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan alam seperti camping, hiking, piknik, fotografi alam, pergi ke air terjun, dan lain-lainnya. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tadi, itu melatih saya bagaimana cara untuk memimpin, memiliki sifat pemimpin yang lebih dalam, cara saya berpublic speaking di depan umum, dan kegiatan-kegiatan itu juga memberikan nilai-nilai positif bagi hidup saya. Potensi diri saya. Yang pertama, saya memiliki jiwa yang kreatif, dan yang kedua, jika terjadi masalah dalam organisasi, saya bisa mengatasinya. Bahkan, saya juga bisa menjadi penengah dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga, selalu ingin mencoba hal baru yang bersifat positif dan mengikuti organisasi-organisasi untuk mengikuti dan menguasai berbagai skill yang ingin saya kembangkan. Minat saya yang pertama, selalu ingin mengikuti berbagai organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan diri. Kedua, ingin memiliki jiwa kepemimpinan yang lebih dalam. Yang ketiga, mengikuti kegiatan alam seperti hiking, camping, fotografi alam, piknik, dan lain-lainnya. Kekuatan diri saya. Yang pertama, kekuatan yang saya miliki selalu yakin dan percaya diri saat menyampaikan sesuatu di depan umum. Bahkan, saya dipercaya teman-teman saya untuk menyampaikan kegiatan sosialisasi. Kedua, rasa ingin terus berkembang yang tinggi, memiliki jiwa dasar kepemimpinan dan lancar dalam berkomunikasi, bahkan bisa memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kelemahan diri saya. Perlu meyakinkan diri terus-menerus bahwa usaha yang saya lakukan akan berhasil, atau bisa disebut saya merasa overthinking. Terkadang selalu menunda pekerjaan dan merasa cepat bosan. Cara saya memanajemen waktu. Saya membuat catatan jadwal dalam kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk melancarkan aktivitas yang akan dijalankan ke depannya. Cara saya bersosialisasi. Saya selalu membuka diri dengan menyapa orang lain, bersikap ramah seperti memberi salam, senyum kepada orang lain. Selalu ikut kegiatan sosial sesuai dengan minat yang saya sukai. Menjaga etika dan tata krama dalam bersikap kepada orang lain. Dengan melatih keterampilan sosialisasi ini, saya dapat memperluas jaringan sosial dan memperkuat hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Cara saya bersosialisasi, saya menentukan terlebih dahulu tujuan sosialisasi yang akan disampaikan, merasa yakin dan pede saat menyampaikan, dan meminta masukan, saran, ataupun kritik. Cara beradaptasi dengan lingkungan, mengenali dan mempelajari aturan-aturan serta kebiasaan dalam lingkungan. Apabila saya tidak mengerti, saya bertanya kepada orang sekitar yang memiliki wawasan lebih dalam tentang lingkungan tersebut. Bersikap sopan dan ramah agar bisa menjalani hubungan dengan orang-orang sekitar lingkungan. Belajar beradaptasi untuk merasa nyaman di lingkungan tersebut. Goals hidup saya dalam 5-10 tahun ke depan. Yang pertama, mempunyai banyak pengalaman dan relasi. Yang kedua, memiliki usaha sendiri yang dibangun dengan usaha kerja keras saya. Yang ketiga, meneruskan usaha dan memperbesar usaha tersebut. Yang keempat, membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan melalui usaha yang saya bangun. Yang kelima, menjadi orang yang dipercaya bahkan bermanfaat, seperti membagi ilmu berdasarkan pengalaman saya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.